setiap benih yang mau ditabur, ya, dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, itu diibaratkan seperti benih yang ditabur di tepi jalan. Di tepi jalan, mana ada kesuburan untuk setiap benih yang boleh hidup. Semuanya akan layu apabila dia sudah mulai berakar dengan semakin membesar dan semakin itu yang di pinggir jalan. Karena orang akan, kalau andai kata ada buah, katakanlah cili tumbuh di tepi jalan. Saya ingat kalau itu cili, orang semua mau ambil itu cili. Belum sempat dia menjadi masak, sudah orang kutip sudah. Maksudnya sudah pasti orang tertarik dengan apa yang ada. Jadi iblis selalu mau merampas hak saudara untuk mendengar tentang setiap firman Tuhan yang disampaikan. Contoh, saya hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Kalau saudara tidak mengerti apa yang saya sampaikan hari ini, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Karena iblis akan datang dan dia berkata, saya tadi dengar tapi macam saya kurang fokus. Saya tadi hanya dengar tentang penyembuhan seorang Romawi. Tapi lepas itu saya tidak tahu apa yang dia cerita. Sebab sambil dia mendengar, kadang-kadang pikiran dia melayang-layang ke tempat yang lain. Maka iblis datang, si jahat itu mencuri, dan si iblis itu datang itu merampas daripada pikiran kita. Sehingga apa yang saya sampaikan saudara tidak mengerti. Jadi ini diibaratkan apa? Ibaratkan tumbuh sebuah benih, biji benih tumbuh di tepi jalan dan tidak ada maknanya. Karena dia ditumbuh di jalan, sudah pasti tidak ada orang yang pergi menyiram yang ada di tepi jalan, tidak ada orang yang pergi campur setiap tumbuhan yang ada di tepi jalan, tetapi yang ada adalah orang akan lalu lalang di sana, mungkin dilanggar oleh orang dan angin tiup dan berbagai boleh terjadi. Nah, demikian firman Tuhan itu, setiap firman yang ditaburkan. Saya hari ini menyampaikan kepada saudara bagaimana seorang yang bukan orang Israel yang mendapat juga mukjizat, yang dia juga dapat kesembuhan, yang seperti apa yang dia katakan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mukjizat itu sebenarnya adalah menjadi hak milik kita. Sebab kita sudah ditebus di atas darah, kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Maka Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Sebenarnya mukjizat dan hak kesembuhan menjadi milik orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung semuanya. Darah Yesus telah menebus kita dari segala semuanya. Maka kita mendapat mukjizat dan kesembuhan itu sebenarnya menjadi hak milik kita. Kenapa orang yang bukan percaya juga menjadi sembuh? Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka dengar, mereka sangat paham dan mengerti apa yang disampaikan. Contoh, mereka mengerti tentang Yesus boleh menyembuhkan orang. Maka banyak orang mendapat mukjizat karena tahu cukup dia mengerti bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Tak kira apa pikiran dia, tetapi yang mungkin dia berpikir bahwa Yesus itu lebih daripada kuasa bumbu-bumbu yang lain, itu pengertiannya mungkin dia tidak tahu. Tetapi mereka juga mendapat kesembuhan. Tetapi orang yang percaya lambat dia benar. Kenapa? Dia tidak mengerti. Kadang-kadang kita menabur benih, tapi banyak orang tidak mengerti. Nah, yang kedua adalah di tanah yang berbatu-batu, mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Hanya mendengar dan mendapat dengan perkataan yang gembira, selepas itu keluar dari tempat ini tidak mendapat apa-apa. Apa yang disampaikan tadi? Saya pun tidak tahu lah. Apa yang dilepas saya pun tidak tahu. Saudara, inilah firman Tuhan yang ditaburkan. Jangan sampai apa yang diperkatakan itu adalah ditaburkan pada benih itu adalah di tempat yang berbatu-batu, karena tempat yang berbatu-batu tidak subur. Maka sangat penting ketika yang disampaikan itu adalah pada tanah yang baik. Ya. Dan ada lagi satu jenis tanah, ya. Orang yang benih ditabur di tempat yang berbatu-batu dan yang ditabur di tanah semak duri ialah orang yang mendengar. Yang ketiga adalah yang mendengar lalu khawatir dunia ini dan ditipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak
berbuah. Yang ditabur di dalam semak bumi, benih yang ditabur dalam semak bumi, ya, mendengar firman itu, tetapi ya, karena khawatir, karena mempunyai rasa yang khawatir, dan sehingga tipu daya kekayaan menghimpit. Saudara, banyak cara untuk orang menghimpit pemikiran kita, menipu pikiran kita. Contoh, kita hari ini mendengar firman Tuhan. Apa yang disampaikan itu firman Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, maka kita yang mendengar firman Tuhan itu sudah khawatir. Oh, kata betul apa yang dia katakan. Dia kata orang boleh dapat sembuh, orang ini boleh dapat mujizat. Saya rasa itu mungkin mereka sajalah. Mungkin saya ini bukan orang pilihan. Khawatir, itu namanya khawatir. Saudara sudah risau sendiri bahwa orang itu mereka yang mendapat. Kenapa saya tidak dapat? Mungkin karena saya kurang berdoa. Atau saudara sendiri yang berkata bahwa saudara kurang berdoa. Saudara sendiri yang berkata bahwa saudara mempunyai kerisauan tentang kehidupan saudara, bahwa apa yang saudara dengar tadi pun betul kata betul atau jadi kata jadi. Mungkin itu jadi pada orang lain saja. Mungkin itu terjadi pada orang lain saja. Kerisauan dan yang seperti ini membuatkan saudara sehingga iblis mencuri juga, ya. Dan tipu kekayaan memimpin. Lebih baik saya kalau saya kerja kuat, kalau saya tak kaya pergi gereja, kalau saya dapat overtime, kalau saya hari Minggu buat kerja, lagi saya dapat duit. Kalau sakit, ada duit pakai saya berobat. Saudara dengar baik. Firman Tuhan yang saudara dengar ini sangat penting. Kekayaan, penipuan daripada kekayaan untuk berusaha untuk mengobati setiap apa yang saudara alami. Saudara mempunyai sebanyak apapun duit, tidak dapat menyembuhkan penyakit. Tapi dengar baik, satu atau dua perkataan seperti yang didengarkan oleh orang angkatan perkara ini boleh menyembuhkan. Walaupun dia belum sampai di rumah, dia masa berjumpa dengan Yesus. Pada saat dia berkata, Yesus berkata, pergilah balik. Dan seperti apa yang kamu percaya, begitulah yang terjadi. Orang yang di rumah sana menunggu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes juga ada kesini. Dia belum sampai ke rumah, orang itu sudah sembuh. Dia bertanya, bilakah dia sudah disembuhkan? Kemarin pukul 1 kemarin dia sudah sembuh. Jadi dia ingat, semalam saya berjumpa dengan Yesus pukul 1. Jadi maksudnya di situ. Kalau kita lihat, masa dia berjumpa, masa Yesus berkata, demikian orang itu sudah sembuh di rumah sana. Itu adalah kuasa. Maka kita sangat percaya bahwa kuasa firman Tuhan. Jangan pernah biarkan firman Tuhan itu ditabur di tepi jalan, di tanah yang berbatu-batu, ataupun kepada semak bumi. Tapi biarkan saudara mendengar firman Tuhan. Hari ini saudara tentang berita baik, mujizat terjadi, dan saya percaya itu adalah menjadi bagian dan milik saudara. Semua katakan amin. Karena kita percaya bahwa bagian mujizat dan kebaikan yang Tuhan berikan itu adalah milik saudara dan saya yang percaya akan kuasa dan mujizatnya. Dan dia sangat, karena semuanya itu telah diberikan kepada saudara tanpa usaha, tanpa saudara mencari dan meminta pun dia sudah beri. Itulah kasih karunia. Tuhan memberikan semuanya itu. Ini menjadi hak kita. Jadi pendengaran sangat penting. Kalau saudara mengerti, maka saudara akan mendapat. Kalau saudara tidak mengerti, maksudnya saudara sudah memiliki keraguan tentang firman Tuhan. Saudara sudah tidak fokus dalam memiliki kebenaran mendengar setiap firman Tuhan. Itulah dia yang ditabur pada tanah yang berbatu, jatuh di tepi jalan, jatuh di tempat yang bersenang-senang, dan semuanya tidak dapat bertumbuh dengan yang baik. Tetapi saudara, yang kita dengar tentang apakah tentang tanah yang baik? Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Semua katakan mendengar dan mengerti. Mendengar dan mengerti. Ini adalah tanah yang baik. Saya sangat percaya bahwa setiap saudara dan saya yang ada di tempat ini adalah tanah yang baik. Semua katakan kamu adalah tanah yang baik. Kamu adalah tanah yang baik. Kita adalah tanah yang baik. Coba, ada siapa yang belum mengerti? Ada yang tidak mengerti? Semuanya sudah mengerti. Maksudnya saudara dan saya adalah tanah yang baik. Orang
yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tergantung iman percaya saudara seberapa saudara dapat. Karena hak itu tidak diberikan 100% semua orang mendapat, tetapi ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau saudara yakin dengan apa yang saya sampaikan, maka itulah yang akan terjadi, maka saudara dapat 100 kali lipat. Kalau rasa masih ragu-ragu, betul boleh jadi, tetap terjadi 60 kali lipat. Saya pun banyaklah mendengar tentang ini. Dulu pun saya dengar sama saja lah ini. Saudara dapat 30 kali lipat. Ini semuanya sama. Banyak kali saya sudah dengar tentang khotbah, tentang ini semuanya. Semua tentang tabur benih. Saya dulu pun tak dapat apa. Saudara dengan baik tidak mendapat apa-apa. Karena saudara itu bukannya tidak menghormati firman. Kalau saudara berkata saya sudah dengar banyaklah tentang ini penabur ini. Dulu pun saya dengar, berapa kali saya sudah dengar. Saudara dengar firman Tuhan. Mengerti, sangat mengerti dan paham apa yang disampaikan. Sangat penting. Karena itulah yang akan menumbuhkan saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jagalah perkataan dan biarlah firman penuh otoritas keluar daripada setiap pemegang lidah. Kalau kita berkata, ini saya sudah selalu dengar, ini saya sudah sering dengar, saya sudah boring lah. Saudara, dengar Pak, firman Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Kalau kita memiliki rasa menghormati firman Tuhan, tak kira siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu tidak sangat menepati apa yang kita pikirkan, tapi kita memiliki rasa hormat, menghormati, bukan daripada penyampaiannya, tetapi daripada kita percaya bahwa itu adalah milik Tuhan. Firman itu adalah firman Tuhan. Yang berkata-kata itu adalah Tuhan. Maksudnya saudara akan mendapat 100 kali lipat. Kenapa? Saudara jangan lihat siapa yang menyampai. Jangan melihat bahwa kekurangan kelemahan daripada si penyampai itu. Tetapi saudara harus menghormati bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang sangat nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah nafas. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini sebagai nafasnya Tuhan, sebab pada mulanya manusia diciptakan daripada debu tanah, dan dia hanya menjadi makhluk yang mati. Karena tidak ada nafas yang dihembuskan kepada tanah ini. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, yaitu firman kepada, maka jadilah makhluk yang hidup. Jadi itulah Adam. Jadi firman itu yang dihembuskan. Saudara mendengar hari ini tentang firman ini. Kalau saudara merasakan ini adalah hembus nafasnya Allah bagi setiap kita, saudara mendapat 100 kali lipat, 60 kali lipat. Itulah firman Tuhan yang bisa kita beri. Nah, itu menurut Matius adalah di tanah yang baik mereka yang mendengar firman itu dan mengerti tentang firman itu. Kita lihat definisi menurut Markus. Dalam 3 Injil ini ada Injil Lukas, ada Markus dan Matius. Kita lihat apa definisi benih yang baik bagi Markus. Kita lihat Markus 4 ayat 20. Menurut Matius adalah benih yang baik itu adalah mereka yang mengerti firman itu, karena itu mereka dapat berbuah. Pengertian sangat penting. Oke, apa definisi menurut Markus? Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Definisi menurut Markus tentang tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman itu dan menyambut
menyambut firman itu lalu berbuah. Saudara, mendengar, kalau tadi menurut Matius mereka tanah yang baik itu mendengar dan mengerti. Tetapi sekarang menurut Markus adalah mereka yang mendengar firman itu dan menyambutnya dengan baik, maka berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, baik, kita lihat daripada Markus. Markus berkata mereka yang menyambut setiap firman yang diperkatakan, yang saudara dengar, yang disampaikan. Kalau saudara menyambut sebagai tanah yang baik, menyambut, maka ia akan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, sangat penting. Ini bukan tergantung kepada si pengkhotbah yang menyampaikan, tetapi benih yang baik, tanah yang baik itu adalah saudara. Respon saudara menerima setiap firman itu sangat penting. Ketika kita mendengar, maka menyambut dengan baik, maka saudara akan menyambut. Maksudnya di sini, saudara balik lagi dari tempat ini, saudara renungkan tadi apa yang disampaikan. Seperti apa yang dikatakan Markus, menyambutnya adalah sampai saudara balik dan renung tentang firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang memberikan mukjizat, yang memberikan kehidupan, yang memberikan pengharapan, dan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara. Maka saudara merenungkan semua ini, maka saudara menyambut firman itu dan mendengarnya, maka saudara berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat. Baik, kita lihat definisi menurut Lukas. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amen. Baik, definisi menurut Lukas tadi adalah mereka yang menyambut firman itu. Tapi sekarang kita lihat apa menurut Lukas. Menurut Lukas, tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati, ya, yang baik. Setelah itu mengeluarkan, menyimpannya dalam hati, dan setelah itu yang mengeluarkan buah dalam ketekunan, yaitu menyimpan dalam hati. Saudara ketika mendengar firman yang ditabur hari ini dan saudara menyimpan di dalam hati, maka itulah yang akan membuatkan saudara untuk bertekun mencari Tuhan. Bertekun mencari Tuhan karena kita mendengar bahwa mukjizat itu luar biasa, karena mendengar bahwa kuasa Tuhan itu mengatasi segala-galanya, bahwa firman Tuhan itu adalah nafas hidup bagi setiap kita, maka kita mau menyimpannya di dalam hati, dan maka itu yang akan menjadi ketekunan untuk kita terus mencari Tuhan. Untuk ketekunan membuatkan kegairahan kita untuk mendengar sekali lagi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita, apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib bagi setiap kita, menjadikan kita menjadi orang yang selalu mau menyimpan kebenaran dan semakin hari bertekun mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Biar kita mencari Tuhan dan kita terus bertekun mencari Tuhan, maka engkau akan menjadi berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saya percaya setiap kamu di sini semua mau bilang 100 kali lipat. Semua katakan amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan 100 kali lipat kepada saudara dan saya. Begitu juga saudara yang menyaksikan daripada live streaming Facebook, dan saya sangat percaya berkat Tuhan hari ini pastinya 100 kali lipat bagi saudara dan membuatkan saudara semakin bertekun untuk mencari Tuhan dalam kehidupan. Karena saudara mendengar bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati dan bertekun untuk mencari Tuhan dalam kehidupan, karena dia sudah mengalami mukjizat. Dan menurut Markus adalah yang menyambut firman itu, dan ia semakin berlipat kali dan ganda dalam setiap kehidupan. Dan menurut Matius adalah orang yang mendengar firman itu mengerti tentang apa yang disampaikan. Itu yang sangat penting. Kalau hari ini saudara hadir di tempat ini, saudara belum mengerti tentang firman yang saya sampaikan, wah itu masalah saudara. Kenapa? Kalau saudara keluar tidak mengerti masalah, nanti iblis akan datang, ya, si jahat akan datang mencuri lagi firman itu. Hai, itu biasalah, itu sama sajalah. Itulah iblis, mencuri dan merampas daripada. Jadi firman Tuhan hari ini
Berikan kita kekuatan untuk kita simpan dalam hati, menyambut baik firman Tuhan itu. Dan yang sangat penting adalah saudara harus mengerti tentang apa yang disampaikan. Panjang atau singkat, mengerti sangat penting. Supaya ketika kita mengerti firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dikasih karunia yang 100 kali lipat. Terpujilah nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada hari ini. Diberkatilah setiap yang mendengar firman, diberkatilah mereka yang dikasihkan daripada rumah. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah karena kami sudah mendengar dengan kebenaran firman-Mu hari ini yang disampaikan tentang mukjizat dan kuasa, dan kami telah mau mempelajari bagaimana untuk mengalaminya. Maka kami mengingat akan cara penabur benih yang baik. Kami adalah tanah yang baik, adalah tanah yang mengerti tentang firman Tuhan, dan tanah yang baik yang menyambutnya, dan tanah yang baik adalah tanah yang menyimpan firman Tuhan itu. Maka kami akan menjadi orang yang bertekun dan untuk selalu berharap dan memiliki kekuatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap yang mendengar, dan bagi mereka yang rindukan untuk mukjizat, kami berdoa supaya mereka mendapat mukjizat kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang merindukan untuk mendapat kekuatan, doa kami supaya Tuhan menguatkan mereka, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan daripada kuasa-kuasa kegelapan, maka mereka mendapat kekuatan. Dan setiap yang menyaksikan daripada rumah, kami doa Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang tengah bercuti, jemaat kami, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, yang bersama dengan kami pada hari ini beribadah melalui live streaming. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan atas hidup kami, Engkaulah yang mencurahkannya sehingga kami mengerti, dan hari ini kami mengetahui, maka kami berbuat 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.